Diungkap orang dekat Jokowi, kelompok Ferdy Sambo bangun kerajaan yang sangat berkuasa di Polri. Penyelesaian yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dalam kasus yang begini rumit, karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh, Kadif Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Artinya bisa ditembak pada dia dengan alasan apapun. Nah itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan lalu dia membuat rekayasa seakan-akan orang hampir percaya semua. Padahal itu karangan melibatkan 36 orang yang mengatur skenario itu yang dan sekarang. Banyak bintang di dalamnya, Pak. Iya. Ini ada apa sih dalam kepolisian? Ini yang ngajarin kerja seperti ini siapa? Karena itu bukan kerja polisi. Kalau ada orang membunuh kemudian menghilangkan barang bukti lalu mengajak seluruh korps yang ada di dalam geng itu untuk berbohong kepada seluruh rakyat Indonesia, itu kan kelakuannya mafia. Kalau ini yang bertanggung jawab presiden, ya harus presiden turun tangan. Jangan, itu udahlah biar Kapolri. Kapolri itu di bawah kekuasaan presiden. Jadi Kapolri sudah harus betul-betul melakukan tindakan itu. Kalau misalnya tidak mampu, ya lebih baik Kapolri mengundurkan diri. Jadi nanti Kapolres Jakarta Selatan diberhentikan, Kapoldanya sekaligus, Kapolrinya mundur kalau nggak mampu. Saya kira ini adalah cara Allah untuk menunjukkan bahwa negeri ini harus segera bersih-bersih. Dan kalau bicara penegakan hukum, maka polisilah yang ada di garda terdepan. Nah sekarang, kalau polisinya ternyata carut marut manajemen di dalamnya, apa yang bisa kita harapkan? Kalau terjadi pembusukan pada kasus ini, berarti apa? Penegakan hukum di masa lalu, sekarang itu tidak beda jauh dengan apa yang sekarang terjadi. Maka ini saya katakan sebagai batu uji ya kualitas penegakan hukum bagi Kapolri, Pak. Irjen Ferdy Sambo memiliki kerajaan sendiri di Polri. Kelompok Ferdy Sambo ini disebut bisa merusak citra Polri yang presisi. Bahkan orang dekat Presiden Jokowi yaitu Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Irjen Ferdy Sambo memiliki kelompok yang sangat berkuasa di Mabes Polri. Mahfud MD mengatakan di dalam internal Polri sebenarnya banyak masalah, terutama keberadaan kelompok berkuasa yang menghambat proses penyidikan kasus menjadi terhambat secara struktural. Mahfud MD juga mengatakan kelompok Ferdy Sambo ibarat menjadi kerajaan yang sangat berkuasa di Polri. Geng mafia bernama Satgasus di tubuh Polri yang dipimpin Irjen Ferdy Sambo akhirnya dibubarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penyebutan geng mafia berkedok Satgasus bentukan Ferdy Sambo itu dilontarkan oleh Indonesia Police Watch. Geram dengan adanya geng mafia membuat Kapolri langsung membubarkan satuan tugas khusus yang diketuai bekas Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Keberadaan Satgasus disorot oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Dia menyebut Satgasus berkaitan dengan geng mafia di tubuh Polri. Sugeng menyebut geng mafia ini memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar. Namun, mereka menyalahgunakan kewenangannya tersebut. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan tentang Satgasus Polri. Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Dedi mengatakan, kepolisian telah mempertimbangkan pembubaran Satgasus ini berdasarkan efektivitas dan karena dianggap sudah tidak diperlukan. Anak buah dan ajaran Ferdy Sambo diduga masuk dalam geng mafia, mengintervensi kasus kematian Brigadir J. Hal itu membuat Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sikat habis kelompok pendukung mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo. Kelompok itu diduga memberikan perlawanan dalam penuntasan kasus kematian Brigadir J. Sugeng menyatakan bahwa Ferdy Sambo memang cukup memiliki pengaruh di Korps Bayangkara, sebab puluhan anggota Polri ikut terlibat dalam mempengaruhi penyelidikan awal kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, pengaruh Sambo di internal Polri tak terlepas dari posisinya yang menjabat sebagai Kadif Propam dan Kasat Gasus Merah Putih. Namun, saat ini Ferdy Sambo sudah dicopot dari jabatan tersebut. Di sisi lain, Sugeng mengatakan pembubaran Satgasus Merah Putih menjadi upaya mengurangi pengaruh Sambo. Momen mengharukan keduanya saat bertemu terekam dalam video berdurasi 24 detik yang beredar di media sosial. Terlihat kedatangan Irjen Fadil Imran disambut langsung Irjen Ferdy Sambo. Keduanya
tampak bersalaman dan langsung berpelukan. Raut wajah Ferdi Sambo terlihat sedih. Irjen Ferdi Sambo tak kuasa menahan air mata dan menangis di pundak Fadil Imran. Fadil Imran juga tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Ia kemudian mengelus kepala Irjen Sambo. Fadil juga tampak mencium kening Irjen Ferdi Sambo. Lalu Fadil beberapa kali menepuk-nepuk dan mengelus pundak Ferdi Sambo yang terus menangis. Terkait hal inilah, Dewi Lipa menyebut bahwa Irjen Fadil Imran harus mundur. Ketika ditanya apakah Dewi Lipa memiliki bukti dan fakta bahwa Irjen Ferdi Sambo adalah seorang psikopat dan biseksual, Dewi Lipa mengaku berdasarlah analisisnya saja. Terkait pernyataan agar Kapolda Metro Jaya mundur, kemudian belakangan Dewi Lipa mengaku bercanda. Terkait dirinya yang dituding sibuk manggung saat menjadi pengacara Baradae sehingga diduga membuat Baradae tidak nyaman, Dewi Lipa Yumara mengatakan tudingan itu tidak berdasar. Dewi Lipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin adalah pengacara Baradae yang kedua ditunjuk oleh Bareskrim Polri. Usai Andreas Nahot Silitonga, pengacara terdahulu mengundurkan diri tanpa memberi alasan. Saat diperkenalkan sebagai pengacara terbaru Baradae, Dewi Lipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin memberi terobosan dengan siap mengajukan kliennya sebagai justice kolaborator dalam meminta perlindungan dari LPSK. Kepada dirinya, kata Dewi Lipa, akhirnya Eliezer terbuka hatinya dan menceritakan semua kronologi dan para tersangka yang terlibat di TKP melalui tulisan di secari kertas yang dijadikan bahan oleh para penyidik di tim sus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo. Dewi Lipa Yumara mengklarifikasi dan menjawab beberapa tudingan yang mengarah kepada dirinya. Bahkan kata Dewi Lipa, dua orang brimob yang selalu mengawal Baradae juga nyaman bersamanya. Disinggung soal Roni Talapesi yang sebelumnya menyebutkan bahwa Dewi Lipa Yumara lebih sering manggung daripada mengurusi kliennya Baradae dalam tahap penyidikan. Disebutkan Dewi Lipa lebih memilih untuk turun dan bertemu rekan media dengan proses conference. Dewi Lipa Yumara menjawab tudingan itu dengan mengatakan bahwa dirinya hanya mengikuti BKO setelah berdiskusi dan melapor dengan para atasan dari Bareskrim Polri dan Dirtipidum Brigjen Andirian Jajati. Dia meminta izin kepada Dirtipidum Brigjen Andirian Jajati dengan melakukan wawancara saat rekan media telah menunggu di bawah untuk konfirmasi informasi terkait dan langkah hukum yang akan ditempuh kliennya Baradae. Sebelumnya Dewi Lipa Yumara juga mengungkapkan cukup kecewa dirinya dipecat menjadi kuasa hukum Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdi Sambo. Ia lalu menyinggung adanya dugaan biseksual dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Saat ditanya siapa sosok yang dimaksud biseksual ini, Dewi Lipa sempat mengelak, menyebutkan secara jelas. Namun ia mengarahkan ke sosok seseorang di tubuh Polri. Pernyataan Dewi Lipa ini mengangkat kembali isu adanya cinta sejenis di balik motif pembunuhan Brigadir J. Yang diotaki Irjen Ferdi Sambo. Brigadir J adalah ajudan Irjen Ferdi Sambo kala menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Menjijikan, dugaan adanya isu LGBT di balik kasus pembunuhan Brigadir J ini juga tersirat dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia mengatakan motif pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo adalah sangat sensitif. Sebab, ungkap Mahfud, selain mengerikan juga ada unsur menjijikan dalam motif kasus pembunuhan Brigadir J ini. Hal itu dikatakan Mahfud MD dalam acara Close the Door di akun YouTube @Deddy Corbuzier yang ditayangkan Jumat 12 Agustus 2022. Awalnya Mahfud menjelaskan bahwa kasus tuduhan pelecehan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati oleh Brigadir J sudah selayaknya dihentikan atau di SP3. Sebab kasus pembunuhan berencana Brigadir J sudah menyeret Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka bersama 3 tersangka lain yang semua adalah ajudan dan pembantunya. Menko Polhukam MD menyebutkan sempat menjelaskan Mahfud maksud bahwa motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo adalah sensitif dan beberapa spekulasi banyak beredar atau di tengah masyarakat. Menurut Mahfud, sejauh ini ada 3 spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo, yakni pelecehan seksual, perselingkuhan segi 4 dan pemerkosaan yang mengakibatkan Brigadir J dihabisi Ferdi Sambo.
Oleh karena itu, kata Mahfud, penjelasan soal motif pembunuhan itu hanya berhak disampaikan langsung oleh tim penyidik dari kepolisian.